Selamat sore pemirsa, kembali dalam talkshow kabar motivasi bersama saya Master Zen. Kabar motivasi adalah motivasi untuk percepatan perubahan Kalimantan Barat yang lebih unggul. Pemirsa rumah, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan pada hari pertama ini. Harapan saya pemirsa di rumah tetap kondisi sehat dan bugar sehingga dapat menyelesaikan puasa kita selama 1 bulan ini tetap lebih sehat. Ya pemirsa di rumah, ternyata kondisi Indonesia, dunia, dan Pontianak masih belum lepas daripada wabah COVID-19. Semakin ada penambahan. Nah, ini pun terjadi juga di lembaga pemasyarakatan untuk pencegahan dan penyebarannya. Nah, sehingga tema kita hari ini adalah pembinaan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang menjalin di rumah dan integrasi dalam rangka penanggulangan pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, telah hadir bersama saya narasumber kita yang cukup keren ini, Bapak Heri Sissono, DCIP, SHMH. Beliau adalah seorang kepala Bapas kelas 2 Pontianak. Ya, kita mulai bincang dengan beliau ya, bagaimana kondisi lapas di kota Pontianak ya. Pak, gimana? Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Zain. Pak ya, gimana kegiatan sehari apa nih kegiatan seharinya? Kegiatan sehari untuk saat ini masih fokus menangani para klien kita, yaitu para narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah, juga integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi ini para pembimbing kemasyarakatan selalu memantau melalui video call posisi di mana kita harapkan tetap mematuhi peraturan, mematuhi ketentuan, tidak kemana-mana, di rumah saja. Jadi itu salah satu langkah dari Kementerian Hukum/HAM dalam rangka memutus rantai pencegahan maupun penanggulangan penyebaran COVID-19 di lapas dan rutan. Nah Pak, mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih Pak, profil singkat Bapak nih sampai saya ini kepala Bapas, Balai Pemasyarakatan Pak ya. Ya, Balai Pemasyarakatan atau disingkat lebih dikenalnya Bapas. Di Pontianak ini adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pontianak itu di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan bertanggung jawab langsung secara teknis kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pontianak itu memiliki wilayah kerja 9 kabupaten kota. Oh, untuk kelas 2 Pontianak tapi Kalbar gitu. Tapi separuh Kalbar. Ya. Walaupun jadi Pontianak tapi Kalbar ya. Ada 2, satu Balai Pemasyarakatan Pontianak, yang satu lagi ada Balai Pemasyarakatan Sintang. Nah, sebenarnya sudah didirikan lagi untuk Sambas. Jadi nanti Sambas mudah-mudahan setelah tanggal 27 April, nah ini kebetulan Pak Jen tanggal 27 April ini Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56. Jadi kebetulan hari lahirnya pemasyarakatan, sehingga di Sambas juga sudah didirikan Balai Pemasyarakatan, nanti akan membawai atau memiliki wilayah kerja Sambas, kemudian Singkawang, Landak dengan Bengkayang. Nah, tugas Bapas ini adalah melaksanakan penelitian kemasyarakatan, kemudian pembimbingan klien, pendampingan, serta melaksanakan pengawasan terhadap klien. Ini untuk dewasa maupun untuk anak. Jadi anak yang kita kenal seperti anak berhadapan dengan hukum. Betul. Yang dulu pernah ke Pak Jen pernah cerita bahwa lu kok dulu seperti ada Bapas menangani kasus yang viral Audrey. Jadi betul. Jadi kami setelah mendapat permintaan untuk litmas dan pendampingan dari pihak penyidik, tentunya kami segera memerintahkan kepada para PK untuk melaksanakan litmas maupun pendampingan sampai proses di pengadilan. Hukum ya? Ya, sampai proses hukum selesai. Nah, jadi itu kerja
sama kami dalam sehari-hari untuk penanganan ABH itu dengan aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, hakim, kemudian dinas sosial. Iya. Karena ini kalau pas kita memberlakukan atau menerapkan Undang-Undang 11 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kan alternatif pidana penjara itu yang alternatif terakhir. Jadi kita upayakan mana yang terbaik untuk anak, sehingga kita memerlukan dari unsur pemerintah daerah. Apabila dinas sosial sekarang ini ada di kota menyiapkan pusat layanan anak terpadu, sehingga pada saat ada proses kami titipkan di sana dulu. Yang diplat tuh Pak ya? Yang diplat itu, antara. ya, itu dengan penyidik kita titipkan sana dulu sampai proses hukum selesai. Dan alhamdulillah untuk saat ini sebagian besar sudah kita selesaikan melalui diversi. Diversi. Ya. Memang untuk Kalimantan Barat masih ada tingkat pidananya agak tinggi karena tindak pidananya. Karena sebagian ini ada undang-undang perlindungan anak, jadi banyak kejahatan seksual. Sama dulu ada apa yang selembel itu yang pembunuhan. Jadi yang itu anak Pak ya? masih agak tinggi persentase. Kenapa kok di Kalimantan Barat belum bisa 100% atau menghampir 100% untuk diversi Pak? Kok masih ada yang di LPKA di penjara? Ya? Itu karena memang tindak pidananya. Nah, untuk anak nih Pak, kasus hukum di lapas anak itu persentase paling banyak itu kasus apa tuh? Nah, ini sudah relatif di sini. Sudah banyak macam-macam tindak pidana yang dilakukan anak. IT pun ada. Oh, kejadian IT? Iya, jadi udah Undang-Undang Teknologi Informasi Transaksi Elektronik itu sudah dilakukan juga. Tapi perlindungan anak, kemudian pencurian masih mendominasi. Pencurian, terutama pencurian yang dikenakan pasal 363. Artinya mereka pencurian dengan pemberatan dilakukan di malam hari, itu sebagian kebanyakan mereka putus sekolah, sehingga untuk memberikan edukasi juga pendidikannya kadang kita terlambat karena ijazah SD-nya pun tidak ada. Ada juga yang putus di tengah jalan SMP, itu masih dominasi pencurian. Nah biasanya Pak, program apa sih yang dijalani Bapas untuk narapidana, khususnya narapidana, program-program yang jalan mereka sehingga mereka siap untuk ke asimilasi ke masyarakat Pak? Ya, untuk saat ini yang sudah menjadi isu nasional dan menjadi masyarakat juga sudah tahu bahwa di lapas rutan itu sudah terjadi overcrowding. Jadi seperti kegiatan untuk pembinaan pun akhirnya terhambat karena jumlah di Kalimantan Barat sekarang ini untuk narapidana dan tahanannya sudah 3.803. Yang layak berapa Pak? Ini layaknya harusnya cuman ya paling sampai maksimal 2.000, kurang lebih 2.000. Jadi ini ada 10 lapas rutan di Kalimantan Barat, ini sudah isinya sudah 3.800-an. Nah, kalau di dalam masih didominasi atau sudah banyak kasus narkotika. Meskipun tidak semua kategori pengedar maupun bandar, tapi ini Kalimantan Barat sudah perlu waspada juga karena kasus narkotika sudah cukup banyak. Di atas 50% nggak Pak ya? Dan 3.000 hampir sudah 50 lebih sebenarnya. 3.000 itu Pak ya? Ya, ada 50% lebih. Pengedar ya? Ya. Untuk anak bertahan, kemarin sebelum kita mengeluarkan untuk kebijakan untuk pencegahan COVID-19 ini di LPKA paling 50 orang yang kita tetapkan di lapas di rutan daerah karena jauh tidak terlalu banyak juga, artinya di bawah 100, dan masih sudah banyak yang dilaksanakan penyelesaian melalui diversi. Ya. Nah, saya lihat sekarang ini ada perubahan di mengenai lapas nih Pak narapidana, ada lapas laki dan perempuan tuh Pak ya. Sekarang ada penambahan lapas perempuan. Apa perbedaan tuh Pak untuk di sistem dan program lapas laki dan narapidana yang pria dan wanita lapas perempuan? Ya, ya alhamdulillah di Kalimantan Barat hampir bersamaan kita mendapatkan
proyek ya, atau pembentukan lapas baru, yaitu lapas perempuan kelas 2A Pontianak yang ada di Sungai Kakap. Kemudian satu lagi pembentukan Balai Pemasyarakatan di Sambas. Nah, tentunya secara idealnya kalau seorang tahanan pada saat proses dipenyidik, kemudian pelimpahan ke jaksa penuntut umumnya, kejaksaan negeri, itu adanya di rutan, rumah tahanan. Jadi rumah tahanan itu untuk yang masih statusnya tahanan, belum diputus, belum ada vonis hakimnya. Kalaupun putus, ya ada kategorinya, artinya tidak yang pidana tinggi, hanya 1 tahun sekian bulan untuk toleransi di situ. Tapi berhubung kita ini semuanya belum terpenuhi, seperti Kalimantan Barat itu baru ada 10 UPT, lapas dan rutan dengan tadi isi penghuninya 3.800-an, sehingga khusus di Pontianak ini cukup banyak. Di rutan ini rata-rata kemarin 1000-an, rata-rata 1000 isinya. Dan kemarin dengan ada perubahan integrasi ini, tentunya selain untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini juga untuk mengurangi kapasitas di dalam, karena seidealnya di lapas perempuan khusus perempuan. Iya. Jadi pembinaannya maksimal. Kalau Pak Jen mau ke sana memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada para warga binaan di lapas perempuan, ya khusus perempuan, tidak ada laki-lakinya gitu. Nah, untuk LPKA juga khusus anak-anak. Nah, untuk lapas dewasa ini mereka yang sudah diputus. Tapi karena kondisi kita belum memungkinkan, di rutan juga masih ada sebagian yang sudah narapidana. Ya. Gitu. Nah, kemudian saya mau nanya nih Pak, itu yang tema kita nih. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap peraturan dan Menteri Hukum dan HAM mengenai asimilasi dan integrasi narapidana dan anak ini, Pak? Iya. Terima kasih. Konflik ini, Pak ya. Jadi ini kesempatan waktu yang bagus diberikan oleh Pak Jen, bisa memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa kita tahu bersama munculnya atau adanya virus corona 19 ini sangat-sangat berbahaya dan sudah memakan banyak korban ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana dengan di lapas? Seperti tadi saya sampaikan, di rutan Pontianak itu rata-rata sebelum kita mengeluarkan kebijakan ini rata-rata isinya 1000. Di lapas Pontianak 1000. Sehingga untuk jangankan untuk physical distancing ya. Jadi untuk tidur itu pun untuk baris pun tidak muat tempatnya itu, sehingga sangat rawan sekali apabila di lapas sampai terjadi sesuatu atau ada yang terinfeksi, itu tentunya bahayanya akan sangat cepat dan sangat luas pada saat ada yang positif terpapar COVID-19 ini. Sehingga tepat sekali pada saat akhir-akhir bulan Maret itu, pada saat tinggi-tingginya COVID-19, Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasona menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 tahun 2020, yaitu memberikan asimilasi di rumah dan integrasi bagi narapidana tindak pidana umum. Artinya yang terkait dengan peraturan pemerintah 99 2012 itu tidak bisa. Korupsi tidak penting, Pak. Korupsi nggak dapat. Nggak dapat. Kenapa kok tidak dapat? Nah, tentunya pengeluaran ini tidak serta merta hanya mengeluarkan, tapi pengeluaran ini juga ada aturan. Artinya mereka juga kan sudah setengah menjalani masa pidananya dan sudah mendapatkan penilaian yang baik. Jadi kalau anak minimal 3 bulan tidak melakukan tindak pelanggaran, kalau dewasa minimal 6 bulan. Nah, disitulah dia dinilai, dan setelah setengah dari menjalani masa pidana tadi, petugas akan memberikan penilaian bahwa
ini layak dan ini juga tidak layak atau belum layak. Pidana umum yang belum memenuhi setengah juga tidak bisa. Nah, jadi pidana umum pun yang sudah setengah menjalani masa pidananya. Jadi seperti itu, karena ada di dalam, kalau awal kita ambil langkah adalah memberhentikan atau menghentikan kunjungan. Kunjungan itu untuk dikunjungi oleh keluarganya, salah saudara. Ini sangat rawan sekali. Ya. Kenapa? Di saat mereka di dalam steril, ternyata ini sebagai carrier, pengunjung tadi membawa satu orang anak. Bagaimana Pak Jin? Betul. Wah, ini padahal warga binaan itu adalah juga bagian dari masyarakat Kalimantan Barat yang perlu juga mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesempatan untuk bisa seperti tadi. Wah, seperti kita sekarang di sini, bagaimana untuk menghindari adanya penyebaran COVID tadi. Nah, mereka diberikan kesempatan itu dan tentunya ada beberapa persyaratan tadi, dan membuat satu surat pernyataan bahwa dia tidak akan melakukan tindak pidana lagi, akan mematuhi ketentuan sesuai dengan peraturan undang-undangan, dan ini dilakukan dalam pengawasan Bapas Pontianak. Namun demikian tidak berarti semuanya adalah tugas tanggung jawab Bapas, tidak mungkin. Ya, karena ini kan tujuan pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial kepada warga binaan masyarakat agar kembali ke masyarakat, menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual. Itu tentunya kita harus sama-sama, dari pemerintah, unsur pemerintah, masyarakat, ya, kelompok masyarakat, kemudian dari semua unsur lapisan sama-sama untuk berperan, bertanggung jawab keberhasilan itu. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak. Pemirsa, kita ada jeda satu ini, tapi jangan kemana dulu setelah iklan ini di Kalbar Motivasi.